Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam kelas matematika pada topik persamaan linier satu variabel. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang persamaan linier satu variabel, mari kita pelajari dan pahami benar-benar tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka di dalam matematika. Kalimat tertutup itu disebut juga dengan pernyataan atau kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, kalimat ini sudah bisa ditentukan bahwa kalimat ini bernilai benar. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Kalimat itu bernilai salah. Kalau di dalam matematika, 5 ditambah 6 sama dengan 12. Jelas salah ya. Karena 5 ditambah 6 harusnya berapa? 11. Yang kedua, 9 dikurangi 3 lebih dari 5. Itu adalah kalimat yang benar. Kemudian, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Contoh, siapakah Presiden Indonesia yang pertama? Nah, kalimat itu belum bisa ditentukan benar atau salah. Kalau dijawab Insinyur Soekarno, maka kalimat itu benar. Kalau dijawab Bapak Habibie, tentu kalimat itu sekarang bernilai salah ya. Yang kedua, apakah 2 hari lagi akan turun hujan? Maka tidak ada yang bisa menjawab bahwa kalimat itu benar atau salah. Di dalam matematika, contohnya seperti ini. A ditambah 3 sama dengan 5. Apakah kalimat ini benar atau salah? Belum bisa ditentukan, karena tergantung dari berapa yang mengganti A ini. Ya. Begitu juga dengan nomor 2. 3 kali B-1 sama dengan 6. Ini adalah kalimat terbuka, ya, dan seterusnya. Contoh yang lain adalah A ditambah 3 kurang dari 5. Apakah kalimat ini benar? Belum bisa diketahui, tergantung dari nilai A-nya. Ya. Begitu juga nomor 2, 3, dan 4. Nah, pada sisi ini disebut dengan persamaan. Yang ini disebut dengan pertidaksamaan. Sekarang kalian bisa membedakan apa cirinya persamaan, apa cirinya pertidaksamaan. Mereka sama-sama disebut kalimat terbuka, namun ada bedanya. Silakan cari perbedaannya ya. Saya lanjutkan. Sekarang kita fokus pada persamaan ya. Jadi persamaan itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Jenis-jenis dalam persamaan itu ada 3, yaitu persamaan linier satu variabel atau yang disingkat PLSV. Contohnya, P dikurangi 2 sama dengan 8, 3P ditambah 3 sama dengan 9. Ya. Nah, pada contoh nomor 1 dan nomor 2, yang dimaksud variabelnya adalah P, dan variabelnya hanya 1. Begitu juga dengan nomor 3, variabelnya hanya 1, yaitu X saja. Ya. Begitu juga dengan nomor 4. Yang dimaksud linier apa? Yaitu pangkat pada variabel ini adalah 1. Ya, bukan 2, bukan 3, bukan setengah. Kalau 1, kita sepakat dia tidak ditulis ya. Jadi ini P min 2 sama dengan 8 dan seterusnya. Jenis yang kedua adalah persamaan linier 2 variabel. Jadi variabelnya ada 2, pangkat variabelnya adalah 1. Nomor 1 variabelnya P dan Q. Linier karena pangkat variabelnya adalah 1.
ya. Jadi masing-masing nomor 2 dan 3 ini juga ada 2 variabel. Persamaan yang ketiga adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini variabelnya memiliki pangkat yang tertinggi adalah pangkat 2 atau kuadrat. Contohnya B kuadrat sama dengan 4. Yang kedua 3x kuadrat sama dengan 48. Yang ketiga x kuadrat ditambah 3x min 10 sama dengan 0. Gitu ya. Dan hari ini kita fokus yang pertama ini. Persamaan linier satu variabel. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel itu artinya apa? Yaitu kita menentukan bilangan pengganti variabel sehingga kalimat bernilai benar. Saya ulangi, menyelesaikan persamaan linier satu variabel artinya kita menentukan bilangan yang menggantikan variabel sehingga kalimatnya bernilai benar, bukan bernilai salah, ya. Nah, menentukan persamaan linier, menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel ada beberapa cara. Hari ini kita belajar satu cara, yaitu dengan menjumlah, mengurang, mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Supaya jelas, kalian perhatikan contohnya. Tentukan nilai X pada persamaan berikut. Atau bisa jadi perintahnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan itu, ya. Nomor 1, persamaannya berbunyi 2x ditambah 5 sama dengan 6. Nah, ini yang dimaksud ruas kiri. Ya, ruas kiri adalah kalimat yang berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Kemudian yang di sebelah kanan tanda sama dengan disebut dengan ruas kanan. Oke, mari kita selesaikan. 2x ditambah 5 sama dengan 13, ya. Tadi menentukan bilangan pengganti variabel, berarti kita nanti akan menentukan berapa nilai x-nya. Maka di ruas kiri yang tidak memuat x atau konstanta plus 5 ini harus dihilangkan. Supaya hilang bagaimana? Kita beri perlakuan dikurangi dengan 5. Ya. Kalau ruas kiri dikurangi 5, maka ruas kanan pun harus dikurangi 5. Kita menggunakan prinsip timbangan. Supaya tetap dalam keadaan setimbang, maka kedua ruas, ya, kedua bagian dari timbangan harus diberi perlakuan yang sama, ya. Jadi dalam hal ini kalau ruas kiri dikurangi 5, ruas kanan juga harus dikurangi 5. Sehingga ruas kiri menjadi 2x, ruas kanan 8. Nah, tinggal satu langkah lagi untuk menentukan nilai x. Karena ini di depan x atau koefisien x masih 2, maka supaya menjadi 1, 2x harus kita bagi dengan 2. Bukan dikurangi lagi, ya, karena antara 2 dengan x itu operasinya adalah perkalian, ya. Sekarang ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan pun juga harus demikian, ya, dibagi 2. 2x bagi 2 hasilnya x, 4 dibagi 2 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka x sama dengan 4 disebut penyelesaian. Ya, kita coba apakah menghasilkan kalimat yang benar. X-nya kalau diganti 4. 2 kali 4 berapa? 8 ditambah 5, 13. Berarti bernilai benar. Maka X sama dengan 4 disebut penyelesaian. Contoh berikutnya. 3 kali X dikurangi 2 sama dengan X ditambah 10. Nah, kalau ada bentuk seperti ini,
maka ruas kiri harus kita urai dulu. Kurungnya dibuka dengan cara kita kalikan 3 dengan X, 3X, 3 dengan min 2, min 6. Masih ingat ya pada bentuk aljabar? Ya, ruas kiri 3X min 6, ruas kanan X tambah 10. Lalu kita beri perlakuan. Karena kita menentukan nilai X, maka konstanta yang ada di sebelah kiri ini harus kita hilangkan. Nah, negatif 6 supaya jadi 0 itu ditambah dengan 6. Ruas kiri ditambah 6, maka ruas kanan juga harus ditambah 6. Sehingga ruas kiri menjadi 3X, ruas kanan X ditambah 16. Oke, anak-anak perhatikan baik-baik. Ini X masih terdapat di dua ruas. Harus dikumpulkan. Kita sepakat X-nya atau variabelnya kita kumpulkan di sebelah kiri ya. Maka yang di sebelah kanan ini harus hilang. Bagaimana menghilangkan yang di sebelah kanan? Oke, untuk menghilangkan yang di sebelah kanan, maka kedua ruas ini harus dikurangi dengan X ya. Karena X dikurangi X kan nanti 0. Kalau ruas kanan dikurangi X, maka ruas kiri juga dikurangi X ya. Masih ingat bentuk aljabar? 3X dikurangi X hasilnya 2X. X dikurangi X 0 ditambah 16 sama dengan 16. Selanjutnya, bagaimana ini untuk mendapatkan X? Pintar ya. Kedua ruas dibagi 2. 2X bagi 2, hasilnya X, 16 bagi 2, hasilnya 8. Maka X sama dengan 8 inilah yang disebut sebagai penyelesaian. Kita cek ya, apakah benar. Di sini ya, 8 dikurangi 2, 6. Kali 3, 6 kali 3, 18 ya. Terus ini diganti 8 juga. 8 tambah 10, 18. Ruas kiri 18, ruas kanan 18. Maka X sama dengan 6 ini menghasilkan kalimat yang benar jika dimasukkan lagi ke dalam persamaan. Sehingga dia disebut sebagai penyelesaian. Bagaimana menurut kalian? Mudah kan? Tetap bersemangat dan terus belajar. Tuhan Yesus memberkati.